Apakah benar kalau orang filsafat bohongnya meyakinkan, Bang? Aduh. Eno Bening mempersembahkan Filsafat menjawab. Hai teman-teman, gue Eno Bening dan gue akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian mengenai filsafat karena gue adalah lulusan filsafat dan pasti kalian masih nggak paham apa itu filsafat. Jangankan kalian, gue pun dan seluruh lulusan filsafat itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan pertanyaan apa itu filsafat. Tapi masih banyak pertanyaan lain yang menurut gue bisa gue jawab dan kalian tanya itu di Instagram gue dan mari kita jawab satu persatu. Apakah benar kalau orang filsafat bohongnya meyakinkan, Bang? Kenapa harus orang filsafat? Gini-gini, pernah nggak ada orang bikin penelitian gitu ya? Penelitian apakah penipu, ulung, dan segala macamnya itu latar belakangnya lulusan filsafat, S1 filsafat, atau pernah kuliah filsafat? Coba dicek. Atau orang-orang yang suka bohong di hidup kalian deh, itu orang filsafat apa bukan? Jadi gua rasa agak ekstrim aja lu hubungin kata bohong sama anak filsafat. Memang kita latihannya ngomong dan mikir, tapi bohong itu gua rasa perlu tambahan skill lainnya gitu selain filsafat gitu. Skill jago bacot, public relation, terus anaknya lu sociable banget, lu gampang gaulan lain-lain gitu. Yang dimana itu di luar ranah akademi filsafat. Terus anak-anak public relation pada jago bacot gitu. Terus lu pikir anak kriminolog pada kenal semua kriminal gitu. Anak politik kenal dekat dengan Obama dan Trump gitu. Mahasiswa kedokteran tidak akan kena koronoi gitu. Jangan langsung begitu dong bikin pertanyaannya. TikTok ada hubungannya sama filsafat nggak? Nih, lu cari filsafatnya apa nih ya? Kabarin gua kalau nemu filsafatnya apa nih dari Stick ya. Lu cari, lu tulis di komen di bawah ya. Nanti yang bisa menemukan ini filsafatnya apa akan mendapatkan gelar dari saya. Titik-titik The Wise Man gitu ya. Lu orang bijaksana gitu, bisa menemukan filsafat dari benda beginian nih. Lu cari nih ya. Filsafat itu belajar apaan sih, Bang? Filsafat itu intinya belajar tentang berpikir dan bagaimana orang berpikir. Jadi kita ngomongin kapasitas otak kita untuk dikali-kali lipatkan untuk lebih baik dan lebih baik lagi dalam berpikir. Berpikir hal yang formal, bukan berpikir hal yang suka-suka lu. Karena ini akademi, bukan asal-asalan. Jadi berpikir itu distrukturi oleh dasar-dasar logika yang udah diuji secara akademisi. Kalau logika dasar itu memang bisa dijadikan sebagai salah satu alat ukur kebenaran. Jadi bisa omongan lu nggak logis atau omongan lu logis, itu bisa dihitung. Ada hitung-hitungannya, makanya filsafat itu erat banget sama matematika. Tapi logika bukan satu-satunya alat ukur. Ingat itu ya. Apa aja yang dipelajari para filsafat? Hah? Para filsafat? Para filsafat? Dan apa yang dikerjakan atau dibuat oleh orang-orang yang berpendidikan di bidang filsafat? Pertama, tidak ada yang namanya para filsafat. Para medis ada, para bola ada, paracetamol ada, para filsafat tidak ada. Orang-orang yang mempelajari filsafat bisa dibilang mahasiswa filsafat, atau penikmat filsafat, atau orang-orang yang menyukai filsafat. Filsafat itu bukan orangnya, tapi ilmunya. Nah, orang yang udah ahli banget sama filsafat, orang yang udah bisa menemukan sebuah pakem baru, orang yang udah bisa dampak kritikannya itu terasa di seluruh bagian besar masyarakat dunia, atau dia bisa menggetarkan fondasi-fondasi ilmu pengetahuan atau sosial yang udah ada, biasanya disebut sebagai filsuf. Filsafat ilmunya, filsuf yang nguasainnya. Filosofi and philosopher. Filsafat dan filsuf apakah sesuatu yang berbeda atau sama? Baru dijelasin, bos. Bayangin aja filsafat itu adalah ilmunya, filsuf itu orang yang sangat memahami ilmunya. Sesimpel itu bedanya, nggak ada beda lain lagi ya. Udah itu aja. Jangan ditambah-tambahin, jangan dibikin edgy, jangan dibikin sesuka hati lo. Itu perbedaan yang emang sampai sekarang selalu ada. Filsafat dan filsuf itu masalah bahasa doang ya. Nggak perlu lu belajar filsafat. Lu nggak perlu tanya gua untuk pertanyaan-pertanyaan kayak gini, men. Lu nggak perlu jadi ahli filsafat untuk bisa tahu jawaban dari ini. Lu tinggal Google, lu tinggal tanya temen lu. Bahkan gue rasa orang-orang yang nggak belajar filsafat pun ngerti ya, dan udah tahu ya bedanya filsuf sama filsafat. Kenapa kalian ini? Hey, kalau belajar filsafat terjamin nggak hidupnya? Aduh, terjamin apa? Pertama lu mesti definisikan dulu terjaminnya tuh dalam hal apa. Lu, ini banyak banget jaminan-jaminan dalam kehidupan yang perlu terjamin gitu. Kejaminan finansial, kejaminan sosial, kejaminan kesejahteraan, kejaminan spiritual, apa-apa. Kata jamin tuh luas banget pandangannya. Atau pakai contoh-contoh deh, lu terjamin hidupnya nggak bakal mati di umur 60 gitu misalnya. Lu terjamin tidak bakal digebukin orang. Lu terjamin hidupnya itu akan bisa terus hidup sampai Indonesia presidennya ke-25. Lu bisa terjamin hidupnya nggak bakal lapar, nggak bakal aus, gak bakal diganggu orang, gak bakal dibakar rumahnya. Terjamin yang seperti apa yang lo mau, ini luas banget. Dan kenapa filsafat dijadikan semacam variabel baru dalam pertanyaan ini gitu? Apakah dengan filsafat ada suatu keterjaminan? Tidak tahu saya. Gak tahu.
Apa yang terjamin ya dari filsafat ya? Gak ada. Filsafat itu malah gak punya jaminan apa-apa. Yang bisa gue jamin dari filsafat adalah lu bisa lebih kritis harusnya terhadap segala sesuatu. Lu bisa menggunakan otak lu lebih baik lagi daripada biasanya setelah belajar filsafat. Minimal membedah argumen orang-orang dan membedah argumen di sekitar lu yang berlontaran kiri kanan gitu. Mana yang kang ngibul, mana yang kang bohong, mana yang bego banget, mana yang pinter banget, mana yang pura-pura pinter, mana yang pura-pura bego. Itu dengan adanya lu sering belajar filsafat, karena lu sering belajar tentang pemikiran orang, jadi lu bisa paham apa yang orang pikirkan. Dan kadang-kadang kita jadi bisa tahu tendensi sebenarnya dari argumen-argumen tersebut tuh apa. Nah, itu yang bisa gue jamin. Kalau mau hidup terjamin secara finansial ya jadi anaknya Bill Gates, bukan belajar filsafat. Tapi kalian tahu nggak, anaknya Bill Gates sama Bill Gates waktu itu debat filsafat, dimasukin ke YouTube dong. Aduh, filsuf mana yang paling keren buat mereka. Gila, beda ya mainan orang kaya sama kita. Kita mau debatin prank waria, dia debatinnya filsuf mana yang paling keren di meja. Aduh, susah emang gaya main orang kaya. Kalau betul filsafat mempelajari semua ilmu, mengapa lulusan filsafat susah cari kerja khususnya di Indonesia? Pertama, kita mesti kritisi dulu pertanyaan lu. Kalau betul filsafat mempelajari semua ilmu, filsafat tidak mempelajari semua ilmu. Hubungan filsafat sama ilmu pengetahuan itu adalah terhadap sejarah ilmu pengetahuan itu sendiri, bahwa ilmu pengetahuan lahir dari filsafat. Jadi filsafat tidak belajar semua ilmu, tapi awal mula filsafat adalah awal mula pengetahuan. Gua kalau masuk filsafat dan ujung-ujungnya mempelajari semua ilmu sampai ke tetek bengek ya, gue juga ogah. Tapi kalau misalnya diperkenalkan basic tiap ajaran ilmu pengetahuan, itu betul. Namanya di filsafat pendidikan atau epistemologi. Jadi kita bisa mengerti dasar-dasar bagaimana sebuah ilmu pengetahuan itu bisa hadir, dirumuskan, dan diaplikasikan. Weh, masih jago gue filsafat, wah, gak rugi kuliah. Cara filsuf mikirin pemikiran orang zaman dulu gimana bang? Misal, kenapa bukan Plato yang nemuin rumus Pitagoras ya? Saya tahu. Kenapa bukan Plato yang nemuin rumus Pitagoras? Ya mungkin Plato jarang mandi ya. Gak itu gua salah-salah, jangan lu iyain. Ya pasti yang pertama adalah kita coba baca buku-buku karyanya, tulisan-tulisan karyanya gitu. Terus kita coba lihat dan kita pahami gitu. Terus habis kita pahami, biasanya kita coba kritisi gitu. Tapi jangan lupa juga ketika kita mau baca buku pemikiran seseorang, kita mesti paham juga dia tuh tinggal di era apa, dia tinggal di tahun berapa, dia tinggal di zaman apa. Jadi kalau lu baca bukunya Plato gitu ya, terus di buku Plato tuh ada bilang apa kayak mandi di kolam bareng-bareng gitu ya, di buku Republik gitu ya, buat para petinggi-petinggi negara gitu ya. Terus lu ketawain, goblok gitu, masa petinggi negara pada mandi bareng, gitu ya. Itu lu yang, nah itu wajar lu gesrek tuh ya, lu gak paham konteks dia tuh tinggal di era macam apa. Dia tinggal di Yunani yang dimana pemandian umum itu emang banyak orang tuh mandi bareng di situ dan udah biasa aja. Jadi selain kita baca bukunya, kita juga paham akan konteks di zaman apa dia hidup, di daerah mana dia hidup, di mana dia bahkan menulis buku itu tuh di waktu yang kayak gimana. Nah, kita tuh pikirnya bukan cuma baca buku. Kalau kita udah paham konteks dan udah paham keseluruhannya, kita coba untuk kritisi. Nah, itu kita kritisi di Plato masih relevan nggak republiknya gitu. Aristoteles masih relevan nggak dia tentang panca indera kita gitu, bahwa indera itu cuma ada 5 gitu. Gitu cara belajarnya, jadi kita bisa paham gitu dan nanti didiskusikan di kelas gitu, kerennya gimana, serunya gimana, jeleknya gimana, ngaconya di mana, begitu. Apakah benar bang tujuan dari filsafat itu tidak jelaskan hal yang sudah jelas? Gue nggak pernah dapet pesan ini sih selama berfilsafat. Lagi-lagi kita mesti kritisi lagi pertanyaan ini. Apa hal yang sudah jelas? Bagaimana hal tersebut diklarifikasikan sebagai sesuatu yang sudah jelas? Apakah secara empiris gitu? Kita lihat, wah di luar hujan gitu, kata teman gue. Gue cek keluar, gue lihat pakai mata kepala gue, terus ada hujan, netes airnya di tangan gue konfirmasi, sudah jelas di luar hujan. Atau kejelasan yang lo maksud adalah kejelasan yang udah dideklar sama orang yang misalnya kayak pemerintahan gitu, yang iya berita ini benar bahwa ada kecelakaan di sini gitu. Nah, coba lu pada saat bikin pertanyaan lebih bisa spesifik gitu, lu mau jelas yang kayak gimana. Tentu filsafat tujuannya bukan untuk tidak jelaskan apa yang udah jelas, itu terlalu lebar banget dan terlalu sok filsuf banget atau sok filsafat banget. Ya apa dulu konteksnya, jelasin dulu apa yang tidak jelas yang versi siapa, tidak jelas yang seperti apa, tidak jelas yang contohnya coba kayak gimana. Sekarang gue tanya, hidup lu udah jelas, masa depan lu udah jelas, jodoh lu udah jelas, karir lu udah jelas, 10 menit ke depan udah jelas lu bakal ngapain. Jelas-jelas ini tuh terlalu abstrak banget, terlalu liar banget dan bisa diputar kemana-mana dan jadinya nggak sehat banget untuk didiskusikan karena ya nggak tahu apa, nggak ngerti. Jadi kalau lu bilang apakah filsafat membuat tidak jelas apa yang sudah jelas, ya lu definisikan dulu apa yang udah jelas. Mungkin dengan memberikan contoh mana yang udah jelas dan mana yang dibongkar filsafat menjadi tidak jelas. Sehingga gue paham pertanyaan lu tuh maunya kemana, sehingga gue bisa jawab. Yang ada sekarang gue malah mengkritisi pertanyaan lu. Menurut lo pengaruh Chomsky di dunia modern impact-nya segede apa? Makasih banget no. Wih, Chomsky. Menurut gue yang paling gede itu yang manufacture of consent-nya dia. Itu yang dimana dia bener-bener ngeplorotin media di Amerika dan bahkan di dunia. Nah ini panjang nih.
Semoga lu pada siap ya mendengarkannya ya. Jadi begini teman-teman. Jadi orang ini tuh mengkritik media awal dari bahasa. Begini bahasa, maksudnya kayak kalau lu dengar kata propaganda, terus cuci otak, doktrin, paham yang dipaksakan dan lain-lain, itu terkesan kalian sedang ngomongin sebuah pemerintahan yang otoriter, totalitarian, atau yang jahat lah, yang gak demokrasi lah, yang istilahnya dia sangat berkuasa jadi bisa mengatur apapun yang ia mau terhadap rakyatnya gitu. Termaksud pemberian informasi gitu. Jadi kayak informasi mengenai apakah kita sejahtera, musuh kita siapa gitu. Ayo kita ganyang yang ini nih, ini musuh kita nih, pokoknya dia salah deh, pokoknya dia dulu pernah ngejahatin kita deh, lu percaya aja sama negara gitu. Nah, itu terkesan selalu ada ruang bahasa itu terhadap media itu di pemerintahan-pemerintahan yang otoriter. Nah, pemerintahan-pemerintahan yang mengandung demokrasi pasti itu tidak ada yang namanya propaganda, pasti kan tidak ada yang namanya doktrin gitu. Yang ada adalah freedom of pers atau kebebasan pers atau kebebasan informasi dan media. Nah, di sini Chomsky hadir nih. Dia bilang, "Are you sure about that?" Nah, disinilah dia mulai mengacak-ngacak bagaimana media itu sebenarnya juga nggak pernah jauh-jauh dari propaganda. Bahasa meme-nya it's propaganda, but with more steps. Tapi propaganda yang dimana penguasa media adalah orang yang menguasai kehendak publik. Publik ya masyarakat ya, kita semua gitu. Ya ini nggak jauh-jauh dari bagaimana kita nggak punya semacam alat-alat pada diri kita. Nggak semua orang punya alat ini pada dirinya, yaitu alat untuk kritis terhadap informasi yang ia terima. Dikiranya apa yang mereka tonton di TV dan mereka baca di media adalah berita yang memang sesungguhnya benar adanya, tidak disetir, tidak ada ideologi yang hadir di situ, tidak ada agenda-agenda politik gitu. Jadi ya itu yang memang ada dari kebebasan informasi tersebut. Yang sebenarnya masyarakat itu juga tidak punya kuasa penuh terhadap apa yang mau mereka terima dalam segi informasi. Jadi yang memiliki media itu punya power untuk membuat atau memanufaktur atau menciptakan sebuah kayak apa ya? Selera, bukan selera, apa ya? Bentar. Bahasa Inggrisnya consent, apa ya? Persetujuan publik gitu atau pandangan publik terhadap sesuatu gitu bisa dibentuk sama media. Gitu cara mainnya. Memang bukan government lagi, memang bukan pemerintahan lagi atau diktator lagi yang menguasai, tapi mereka yang memiliki kemampuan atau kapital terhadap media. Nah, di era modern, terutama di era mass media ya, media massa, dia ini tuh benar-benar memberikan impact yang besar terhadap apa ya? Terutama masyarakat-masyarakat di Amerika ya, terhadap masyarakat, pemerintahan dan media itu sendiri gitu. Jadi mereka udah masyarakat itu mulai muncul skeptis terhadap pemerintah gitu dan skeptis terhadap media yang mereka baca gitu. Sehingga mereka sadar gitu bahwa konsen mereka, persetujuan mereka itu bisa dibentuk sama media gitu. Contohnya misalnya kayak dikasih terus mana yang baik gitu, mana orang-orang yang bagus gitu, mana tindakan-tindakan yang benar gitu dari media gitu. Terus konsen dalam otak kita, mesin kritis kita tuh kayak dibentuk sama media untuk dibengkokin dan disesuaikan sama apa yang mereka mau, sehingga seakan-akan kita punya konsen yang benar-benar kita mau terhadap misal keputusan-keputusan kebijakan-kebijakan publik. Tapi ya sayangnya itu adalah konsen yang terbentuk gitu, persetujuan yang terbentuk sama media gitu, bukan persetujuan dari kitanya sendiri yang ngalamin. Kita nggak tahu dia siapa, kita nggak tahu kebijakannya buat siapa, kita nggak tahu proses di belakangnya, tapi taunya baik aja dari media. Jadi oke, dan silakan lanjutkan. Kita nggak tahu apa yang terjadi di belakang sana dan ya udah. Waduh, mulai kepanjangan nih, lu pada kuat nggak ngikutinnya. Jadi ya kayak gitu sih, yang menurut gue pribadi ya, menurut gue yang sangat impactful banget, yang sangat powerful banget. Makanya pas era internet inilah mulai tuh kelihatan gitu kan, mana yang punya kepentingan, mana yang punya agenda. Terus muncul independen-independen yang berusaha jadi media, yang nggak mau terikat terhadap korporat gitu. Kalau di Amerika tuh udah kelihatan banget lah itu yang namanya media-media mana gitu yang Trump banget, mana yang sosialis banget, mana yang mendukung lawannya Trump banget gitu, mana yang kayak gitu-gitulah. Kelihatan mulai udah kayak ya gitu, media pun juga jadi alat instrumen politik, bukan lagi alat untuk mendukung masyarakat pada masa demokrasi ini. Jadi demokrasi itu bukan berarti membuat media itu udah pasti bersih dan bisa mendukung kemauan rakyat. Kita harus kritis terhadap media-media gitu. Itu yang paling impactful sih menurut gua, dan itu berasa banget di Amerika, apalagi kebawa tradisi. Dia tuh punya tradisi ini loh, tradisi untuk tidak pernah percaya terhadap pemerintah di Amerika gitu, tradisinya gitu. Even Barack Obama juga dia nggak percaya kan, apalagi sekarang Trump. Jadi gitu Devina, gimana? Komen di bawah pendapat lo, atau lo punya yang lain dari Chomsky yang menurut lo lebih berasa? Komen di bawah. Atau kalian yang juga ngikutin Chomsky, komen di bawah. Waduh, panjang kan, mampus belajar filsafat beneran lu pada kan. Nah, lanjut. Apakah dalam jurusan filsafat kita hanya mempelajari pemikiran orang-orang yang sudah ditentukan? Bolehkah kita mempelajari suatu mata kuliah dan pemikiran yang kurang populer? Misalnya ada mata kuliah filsafat ekonomi, apakah gue boleh hanya mendalami pemikiran tokoh ekonomi Islam? Ya tergantung tempat lu belajar di mana, karena kan mereka punya kurikulum. Nah, kurikulumnya kayak gini, pasti ada yang wajib, ada yang nggak perlu wajib, ada yang boleh lu ambil, ada yang enggak, ada yang kalau wajib lu ambil ini ketika lu mau skripsinya ini. Itu lagi-lagi semua tergantung lu ngampus di mana
mana. Misalnya contoh gue di UI gitu, apakah semua pemikiran filsufnya wajib yang filsuf barat-barat aja gitu? Enggak, malah gue ada filsafat timur juga di mata kuliah gue. Ada juga filsafat ekonomi, gue ambil ekonomi tapi gue nggak ambil apa ya yang gue nggak ambil tuh. Jangan-jangan semua gue ambil ya? Apa yang nggak filsafat politik kayaknya gue nggak ambil deh. Filsafat politik gue milih untuk ekonomi, nggak politik. Ya kalau misalnya nggak ada disediakan di situ ya lo belajar aja sendiri kan, banyak artikel, banyak buku, banyak video di YouTube sekarang, bahkan banyak bahas tentang filsafat juga. Jadi ya suka-suka lu. Ya lu lihat itu kampus kurikulumnya gimana, lu tanya-tanya itu mereka pelajarinnya apa gitu, spesifikasinya kemana gitu, mau fokusnya belajar apa gitu, belajar yang kayak gimana gitu. Dan tiap kampus juga beda-beda juga ya metode belajarnya gitu. Ada yang filsafatnya juga mungkin lebih bagus daripada yang standar, atau ada yang asal-asalan gitu, yang dosennya juga nggak pernah ngajar filsafat tapi tahu-tahu suruh ngajar filsafat. Bisa aja kan. Jadi itu udah mainnya udah teknis sih. Lu ceklah kampus yang lu mau masukin tuh kayak gimana. Dan pertanyaan terakhir, apakah bulu hidung dipelajari dalam filsafat? Ya tidak dong, Jabar. Namanya Jabar bukan sih? Bukan anjir. Kenapa Jabar? Jauh banget no. Ya, filsafat pelajarin bulu hidung. Bulu hidung lu sama keluarga-keluarga lu doang yang kita pelajarin gitu. Kenapa bulu hidung lu pada tuh memancing otak lu untuk bertanya di Instagram gua, apakah bulu hidung bisa dipelajari secara filsafat? Nah, itu pasti ada pengaruhnya sama bulu hidung lu masing-masing. Ya, itu dia filsafat penjawab untuk video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya. Kenapa? Kalau misalnya ada video baru kayak gini, kalian bisa dapat notifikasi di handphone dan bisa langsung nonton. Jangan lupa share ini ke tongkrongan kalian, dan kalian mau diskusi bareng di Discord, di WhatsApp, bebas lu atur aja lah ya, cobain. Dan jangan lupa juga follow gue di sosial media, karena biasanya gue juga ngobrol-ngobrol dan live Instagram bareng kalian di sosial media, ngobrol-ngobrol mengenai filsafat kayak gini juga. Jadi gue lihat di episode sebelumnya kalian tuh gue kasih pertanyaan, dan di komen tuh kalian malah rame debat dan ngeluarin argumen kalian. Itu seru-seru untuk dibacain, dan itu seru banget diliatin perdebatannya gitu, komen-komennya. Jadi gue pengen kayaknya tiap episode bakal gue pancing dengan pertanyaan yang mungkin pernah gue dapetin di kuliah filsafat, dan gue pengen lihat jawaban-jawaban kalian. Serius, semua komen kalian tuh gue bacain. Malah gue demen yang sampai debat gitu, yang menyanggah dan ini segala macam dapat banyak like, terus mereka pada saling counter argumen. Itu seru banget loh. Pertanyaan untuk episode kali ini yang kalian mesti jawab di komen di bawah ya itu. Kita coba balik ke Chomsky deh. Ini menarik. Menurut kalian, apakah selera kita, cara pandang kita, cara pikir kita itu sangat-sangat dibentuk oleh tontonan kita, video-video YouTube yang kita tonton, tweet-tweet yang kita ikutin, yang kita baca, atau kita masih punya kebebasan untuk menentukan kita itu mau selera kayak gimana, cara pandangnya bagaimana, tanpa harus terpengaruh sama media? Kalian yang mana? Kita tidak bisa memilih, mau nggak mau kita akan terbentuk sama apa yang kita baca, informasi mana yang kita serap, atau sebenarnya kita masih bisa bebas untuk memilih, gue mau cara berpikir gue kayak gini, gue mau selera gue kayak gini, gue mau kayak begini cara otak gue bekerja. Komen di bawah. Selamat merayakan berpikir di kolom komentar di bawah. Dan untuk kita semua, stay clean and sound. Serius, gue bacain. Awas lo kalau nggak seru debatnya di bawah.